September 2022, Rapat Koordinasi Aksi Konvergensi Stunting Kabupaten Kolaka pada tahun 2022, Rapat Koordinasi Aksi Konvergensi Stunting Kabupaten Kolaka. Pada laporan Ketua Tim Percepatan dan Penurunan Stunting atau TPPS, dalam rangka Rapat Koordinasi Aksi Konvergensi Stunting Kabupaten Kolaka tahun 2022, turut hadir Wakil Bupati Kolaka, Haji Muhammad Jayadin SME, Sekda Kolaka Dr. Andes Haji Poitu Murtopo MSc, Kepala Bapeda Haji Samsul Kadar SMC, serta seluruh pimpinan OPD lingkup pemerintahan Kabupaten Kolaka. Wakil Bupati Kolaka menjelaskan terkait terbitnya Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021 tentang percepatan penurunan stunting dan Peraturan BKKBN Nomor 12 Tahun 2002 tentang Rencana Aksi Nasional Penurunan Angka Stunting Indonesia atau biasa disebut RANPASTI pada tahun 2024 semakin memperkuat landasan hukum dan kebijakan percepatan penurunan stunting yang memuat beberapa penyesuaian kebijakan strategis diantaranya terkait sasaran prioritas. Semakin memperkuat landasan hukum dan kebijakan percepatan penurunan stunting yang membuat beberapa penyelesaian kebijakan stunting, penyesuaian kebijakan stunting, kebijakan strategi, diantaranya terkait sasaran prioritas, kemudian penguatan kelembagaan, intervensi layanan serta sistem pelaporan dan evaluasi. Jadi kita berharap dengan adanya Kepres yang tahun 2021 nomor 72 tentang percepatan penurunan stunting, kemudian adanya peraturan Kepala BKKBN Republik Indonesia tahun 2021 tentang rencana aksi, kita berharap bahwa untuk menindaklanjuti itu, ya kita maka hari ini kita bertemu dalam rangka kita satu kebijakan daerah, karena masing-masing daerah kebijakannya akan berbeda-beda sesuai dengan kondisi daerah masing-masing. Tapi yang pasti bahwa ini hal yang penting untuk kita lakukan, karena mulai dari pusat susunan organisasi jelas, kemudian turun ke provinsi, turun ke kabupaten kota. Kebetulan yang ketua TPPS atau tim penurunan percepatan penurunan stunting itu adalah wakil bupati, ya, kemudian ada struktur. Ya kalau kemarin sebenarnya tanggung jawab ini lebih besar diberikan kepada dinas kesehatan, tapi kali ini justru di BKKB yang pengendalian penduduk dan PKB, ya ini yang menjadi kemudian tidak hanya itu, hampir banyak sekali yang dilibatkan dalam organisasi ini. Tidak kesehatan untuk apa ya, yang insentifnya ya, intensifnya, intervensi intensif, kemudian beberapa OPD, intervensi sensitif, ya ada PU, ada PKPU, kemudian ada PKB, kemudian termasuk Kementerian Agama dilibatkan dalam rangka penanggulangan stunting ini. Melalui kesempatan ini, beliau juga menginstruksikan kepada semua OPD, pemerintah kecamatan, pemerintah desa, dan kelurahan untuk lebih meningkatkan dan memperkuat kinerjanya dalam upaya percepatan penurunan stunting. Kalau kita mau melakukan percepatan penurunan stunting atau pencegahan stunting, maka harus kita punya regulasi yang mengatur pelatihan untuk mau terlibat percepatan penurunan stunting. Nah itu hari ini, Jadi kita bicara soal peraturan bupati tentang percepatan penurunan stunting integrasi di Kolaka. Kita tahu Kolaka kan lupus lama. Sudah 4 tahun dia lupus Kolaka. Dia mungkin semua dengan beton lupus lagi. Begitu banyak pengalamannya, begitu banyak yang dipelajarkan di sini. Nah, tahun lalu Kolaka sudah punya produk. Di Bapeda ini kan memang ada bidang untuk ekonomi dan ada bidang stunting memang gitu ya. Jadi kami agak kesulitan biasanya link koordinasi kami untuk stunting untuk kegiatan pangan itu di bidang ekonomi. Sekarang ini ada sekitar
700 kasus untuk dispensasi nikah Pak di bawah umur, dan itu yang tercatat, artinya yang ikut melapor di pengadilan agama. Ternyata dispensasi kawin ini itu punya peran sangat besar di dalam penurunan stunting. Ya, tapi kalau kita menjadikan satu, maka insya Allah nanti penanganannya juga menjadi satu peraturan bupatinya. Karena kalau terlalu banyak peraturan, nanti kita sudah tidak bisa bergerak di Parlemen. Tidak bisa, karena ada peraturan di KB, ada peraturan di pemberdayaan perempuan, ada peraturan di Ketapang, kemudian ada lagi peraturan di kesehatan yang sama-sama ingin mengatur sesungguhnya bagaimana menyehatkan generasi kita ini, bagaimana menyelamatkan generasi kita ini. Ini yang perlu dikolaborasikan menjadi satu, sehingga kalau ini bisa kolaborasi, maka ada 3 hal yang bisa kita temukan. Yang pertama, kita akan mengefisienkan anggaran, kemudian kita akan mengefisienkan waktu. Bagaimana membangun kemitraan. Jadi pada akhirnya ya kita harusnya memang seperti ini yang harus kita kembangkan. Bagaimana membangun pemberdayaan, bagaimana membangun kemitraan yang ada di desa, sehingga kita lebih berperan tidak sebagai pelaksana langsung, kecuali terkait dengan tugas-tugas intervensi sensitif yang kita laksanakan, misalnya terkait dengan pemberian tablet tambah darah, bagaimana kemudian orang bisa patut menggunakan tablet tambah darah. Walaupun itu juga diharapkan peran dari masyarakat dan tokoh masyarakat untuk bisa berperan. Aku tahu, aku mau, aku lakukan. Aku tahu, aku mau, aku lakukan. Aku mau, aku tahu, aku mau, aku lakukan. Tahu, aku mau, aku lakukan. Aku tahu, aku mau, aku lakukan. Kami berfokus di kampanye publik sesuai dengan LK-LK yang sebelumnya. Kami berfokus di kampanye publik, di mana kelompok sasarannya itu masyarakat, saluran komunikasinya baliho atau spanduk, bentuk kegiatannya pencetakan baliho atas spanduk, kemudian materi komunikasinya ayo BAB di Jamban Sehat, penanggung jawabnya kepala desa dan programmer di puskesmas, dalam hal ini Kesling dan Prongkes. Kalau dari masalah ini kan kita semua berkesinambungan antara yang nomor 1 sampai di nomor 5. Nah, di sini saya lihat yang bagian kedua ini tentang kelompok sasaran. Kelompok sasarannya kepala desa. Tapi yang dia lakukan adalah
maksudnya dari semua pesan-pesannya, ayo buang air besar di jamban sehat. Terus dia memasang baliho-baliho, pendasaran tadi baliho spanduk. Nah itu kita maksudnya yang saya pahami bahwa ketika kita memasang spanduk baliho itu sasaran kita berarti masyarakat umum.